Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu di dalam pesan singkat. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, tentunya kita selalu berusaha, paling tidak seminggu sekali kita bersekutu bersama-sama dengan kawan-kawan seiman, beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ataupun juga berdoa bersama-sama. Namun pernahkah kita berpikir bahwa kehadiran fisik tidak selamanya juga berarti kehadiran hati? Seorang guru yang berpengalaman pastinya tahu ketika ada seseorang dari muridnya tidak bisa berkonsentrasi karena hatinya tidak bersama-sama dengan dia di kelas. Demikian juga Bapak kita di surga tahu ketika kita beribadah, memuji Tuhan, namun hati kita tidak bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya ayatnya Yesaya 29, pasal 29 ayatnya ke-13, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan melihat hati. Semua kata pujian, doa, dan ritual yang diucapkan oleh mulut menjadi sia-sia jika hati kita tidak pernah hadir. Inilah yang disebut ibadah tanpa hati. Di dalam kehidupan sehari-hari, ibadah tanpa hati mudah terjadi tanpa kita sadari. Misalnya saat menyanyi lagu pujian, kita hafal bait dari lagu tersebut, namun pikiran kita melayang kepada pekerjaan ataupun media sosial, atau bahkan merencanakan apa yang akan dilakukan pada akhir pekan. Demikian juga pada saat berdoa, kepala kita mengangguk-angguk walaupun kita tidak mengerti dan kita tidak mendengarkan apa yang didoakan. Dan itu hanya menjadi seperti rutinitas saja. Bahkan mungkin kita pernah melihat seseorang di gereja yang tampil penuh karisma, tapi setibanya di rumah, segalanya menjadi berubah. Tadinya dia seorang yang lembut, tiba-tiba dia berubah. Ya. Ibadah seperti itulah yang hanya formalitas belaka. Ada hal yang menarik dari suatu survei. Menurut survei, 29% remaja Kristen mengatakan mereka hadir di gereja karena sudah menjadi kebiasaan saja. Dan itu menjadi kewajiban, bukan karena kerinduan pribadi. Hanya sekitar 33% yang datang karena benar-benar mengasihi Yesus. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah 11% lebih menyebut bahwa gereja hanya kepura-puraan dan itulah menjadi alasan mereka untuk meninggalkan gereja. Data ini menggambarkan bahwa banyak orang pergi ke gereja hanya sekedar menjalankan rutinitas atau memenuhi kewajiban. Bahkan melihat ibadah seringkali hanya sandiwara belaka. Sebenarnya Yesus pun pernah menegur sikap serupa. Di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan, ia berkata, Allah adalah roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan bukan sekadar kata-kata yang kosong, demikian juga dikatakan dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Allah, Tuhan kita, melihat hati. Ibadah yang tulus dan sejati adalah ibadah yang lahir dari hati yang jujur dan mencintai Dia. Bukan karena paksaan manusia, tetapi karena kita mengasihi Tuhan kita. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tentunya akan dengan sepenuh hati datang beribadah kepadanya. Lalu bagaimana kita memastikan kita tidak hampa atau kita beribadah dengan hati? Yang pertama adalah mari kita melihat niat kita. Apakah kita datang ke gereja karena Tuhan yang ingin kita temui, atau hanya sekedar mengikuti kebiasaan? Sebelum beribadah, apakah kita mempersiapkan hati kita dan meminta Roh Kudus untuk memimpin kita dalam setiap ibadah kita? Dan yang kedua, beribadahlah dengan tulus. Fokuskan kita kepada Kristus pada saat kita menyanyi, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, ataupun pada saat kita berdoa. Dan yang ketiga, biarkan semangat ibadah itu berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan, kejujuran, sifat ketika kita menjadi lemah lembut di gereja, bawalah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu adalah lanjutan dari ibadah kita di gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah sejati bukanlah hanya ritual fisik. Ibadah sejati adalah ungkapan cinta dan ketaatan yang keluar dari hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Jangan biarkan ibadah kita sekedar di mulut dan lutut, sementara hati kita sedang jalan-jalan ke tempat lain. Saat kita kembali ke dunia di luar gereja, biarkan semangat ibadah itu tetap hidup dalam tindakan kasih dan keadilan.
bukan dalam kata-kata kosong. Amin.